Dan bola kristal yang menghilang di tangan Xiao Yan muncul di lantai 13 menara roh Void Zichen, dan bola kristal itu perlahan tenggelam ke lautan kelabu, hanya untuk melihat bahwa bola kristal itu benar-benar menyatu ke laut. Seolah-olah setetes cahaya telah tenggelam ke dalamnya dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat di lautan yang awalnya berwarna abu-abu, ada lautan yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Tapi hanya sebagian kecil dari lautan abu-abu yang berubah. Di platform yang ditangguhkan di udara, ada garis-garis di tanah. Pada saat ini, di antara banyak garis gelap, salah satunya bersinar terang. Ada ratusan garis di peron, tetapi bola kristal ini, yang berisi setengah dari sumber daya alam Suanyin, hanya menyala salah satunya. Jika Anda melihat sekeliling, itu bersinar di laut. Ling Nahai hanyalah ujung dari gunung es. Dan ini berisi setengah dari sumber daya di alam Suanyin, dan itu hanya menerangi sebagian kecil dari lautan semua roh. Bisa dibayangkan betapa besar sumber daya yang dapat ditampung oleh laut di lantai 13 pagoda Zichen Void Spirit ini. Dalam sekejap, sepertinya masalah sulit ini diselesaikan dengan mudah. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah Zichen Void Spirit Pagoda selalu muncul saat Xiao Yan membutuhkan sesuatu. Atau Zichen Void Spirit Pagoda selalu memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Xiao Yan tidak membutuhkannya, dan itu hanya muncul saat dia membutuhkannya. Tentu saja, atau waktu pengaturan kemampuannya semua dalam rencana Tuhan, dikombinasikan dengan pandangan sebelumnya, tampaknya yang terakhir lebih mungkin, lantai pertama dan kedua adalah untuk kekuatan terlemah Xiao Yan waktu untuk membantunya berkultivasi, sampai sekarang telah dikembangkan ke lantai 13, dan kemampuan setiap lantai akan sesuai dengan kekuatan Xiao Yan saat itu. Itu tidak akan terlalu kuat, membuat Xiao Yan bergantung pada Zichen Void Spirit Pagoda singkatnya, semuanya tampak baik-baik saja. Saat ini, tidak ada cara untuk mengambil ratusan ketuhanan Taiksu, tetapi sumber daya agung yang terkandung dalam tubuh mereka semuanya dapat dikumpulkan di Laut 10.000 Roh. Sayang sekali menyia-nyiakan sumber daya yang begitu agung. Taiksu dan yang lainnya tidak memiliki nyawa lagi, dan Xiao Yan memiliki Void God Armor, satu-satunya keberadaan yang dapat mengendalikan kecanduan Dewa Taiksu. Bahkan jika Xiao Yan mencoba mengirimkan pikirannya, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Tanpa diduga, sinar kekuatan abadi tidak menyatu ke arah Xiao Yan, dan ketuhanan Taiksu tidak membuat gerakan apapun. Xiao Yan pergi dan melihat keempat ketuhanan Taiksu yang telah dikumpulkan olehnya di Lingsu. Segera setelah Xiao Yan menggerakkan pikirannya, kekuatan abadi berkumpul dari keempat dewa Taiksu ini, tetapi tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengirimkan pikiran dari ratusan dewa Taiksu ini, tidak ada setengah jalan kekuatan abadi menuju Xiao Yan, bersama. Hah! Dewa-dewa Taiksu ini tampaknya diblokir oleh batasan yang kuat, dan sumber dayanya tidak dapat diambil, Xiao Yan bertanya dengan curiga, dan permaisuri juga melihat ke atas. Itu benar, mereka semua memiliki batasan dalam tubuh mereka, dan mereka mengandung kegelisahan. Jika Anda melanggar batasan secara paksa, mungkin Dewa Taiksu ini akan meledak sendiri. Begitu mereka meledak, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Kekosongan ini mungkin tidak dapat tahan. Permaisuri mengangguk. Saat dia mengangguk, Xiao Yan sedikit mengernyit. Xiao Yan tidak pandai menahan diri, atau mungkin karena selalu ada mata anjing di sekelilingnya, Xiao Yan tidak menghabiskan waktu menahan diri untuk mempelajari Mingwu, dan sekarang mata anjing tidak ada, sangat kuat pengekangan benar-benar merepotkan. Gouyan, aku harus pergi. Xiao Yan berkata dengan suara rendah, dia tahu bahwa Gouyan pasti menyimpan batasan, kalau tidak, dia tidak akan muncul ketika berhadapan dengan Su Chang sebelumnya. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, permaisuri tampak bingung. Tatapan Xiao Yan segera beralih ke Ji Ying dan kelompoknya, dan empat dewa Taiksu besar berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu ke arah Xiao Yan, serta Ji Ying, Demon Sky Beast, Blood Scale Giant Dragon, dan Suer Kun. Dibuat seberkas cahaya seolah-olah menghilang dari udara tipis. Nyatanya, Xiao Yan mengumpulkan semuanya di pasar Lingsu di lantai 12. Semuanya di sini telah berakhir, sekarang kita hanya perlu memikirkan cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan dewa Taiksu ini. Ratusan dewa Taiksu jelas tidak bisa dibawa pergi.
Sekarang ada 4 dari mereka di Lingsu, dan sumber energi dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya harus tetap megah, tetapi mereka hanya digunakan untuk baju besi Void God Xiaoyan. Kata-kata tambahan seharusnya menjadi lebih dari cukup. Adapun untuk mengambil ratusan Dewa Taiksu ini, saya khawatir Anda harus mematahkan pengekangan mereka dengan mata anjing. Jika Anda mematahkannya dengan paksa, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan seperti yang dikatakan permaisuri. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, mata anjing itu tidak pulih bahkan jika Xiaoyan ingin pergi saat ini, dia harus menunggu lebih lama. Pada saat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan sepertinya ada niat membunuh yang muncul di matanya. Benar saja, ada yang salah dengan orang ini, kata Xiaoyan tiba-tiba, mata permaisuri menunjukkan kebingungan. Mengikuti arah yang dilihat Xiaoyan, ada kehampaan tanpa akhir, tidak ada bintang dan tidak ada ruang batas, saya tidak tahu apa yang dikatakan Xiaoyan. Ayo pergi, Yuaner, tetap bersamaku untuk yang terakhir kalinya. Kata Xiaoyan, permaisuri tidak tahu mengapa Xiaoyan mencariku, dia hanya mengangguk pelan, seolah tidak ada yang penting. Kelinci awan es mengeluarkan suara, peng, dan itu berubah menjadi puluhan kaki. Meskipun tidak berbicara, ia masih memiliki penglihatan. Xiaoyan dan permaisuri terbang ke belakang kelinci Bingyun, lalu berbalik menjadi Chang Hong dan menghilang ke dalam kehampaan. Hunting God Palace melihat Zuchi yang hilang dan kembalinya darah jiwa. Beberapa orang sudah mundur dan pergi. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka benar-benar mengerti apa yang terjadi. Penguasa istana mereka telah dikalahkan, dan Xiaoyan mengembalikan darah jiwanya, yang tidak merugikan mereka, jadi mereka yang mengetahui urusan saat ini telah mundur dan pergi. Semua tentara api pergi tanpa perintah permaisuri, dan mereka masih dalam ayunan penuh. Di kehampaan yang luas, ada pelangi panjang, yang tidak berjalan lurus. Melihat sekeliling, pelangi panjang ini tampak seperti garis bergelombang dengan pasang surut, tetapi tidak ada yang bisa melihat gambarnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kehampaan, ada bintang seputih salju. Angin dingin menderu-deru di atas bintang-bintang, dan angin serta salju menyapu bintang-bintang sepanjang waktu. Di beberapa tempat, es dan salju sedalam ratusan meter, dan danau serta lautan di sini semuanya berubah menjadi es yang padat dan tebal. Oleh karena itu, hampir tidak ada kehidupan di bintang ini, bahkan setelah beberapa praktisi tiba di bintang ini, mereka akan pergi setelah tinggal sebentar karena lingkungan yang ekstrim di sini. Namun, pada bintang yang sangat dingin ini, di bawah lapisan es setebal 10.000 meter, tidak ada yang menyangka bahwa ada hamparan merah besar dengan suhu sangat tinggi di tanah, yang terlihat seperti tiang, terkadang keras dan terkadang lunak. Dan di sini sosok intinya ada di dalamnya, melihat sekeliling yang aneh. Ada dua tanda bintang yang berkedip di antara kedua alis sosok ini. Sosok itu persis avatar Xiaoyan dari dewa asli.